Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmalia, BP 19 1151 1022 dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan akhir praktikum Organisasi Arsitektur dan Komputer 2. Itu modul 2 tentang implementasi prosesor sederhana 2. Pada modul ini akan dilaksanakan implementasi prosesor dengan Verilog atau dalam kurung operand fetch, data operation, dan operation store. Pada modul ini akan diimplementasikan bagian selanjutnya dari prosesor, yaitu operand fetch dan operation, data operation, dan operand store. Modul yang akan digunakan pada bagian ini adalah register bank, immediate extender, control, dan ALU. Bisa kita lihat gambarnya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambar top level dari percobaan modul 2 ini. Pada praktikum kali ini terdapat program multiplexer 2-1 dan 8-1, juga terdapat H3-8. Di sini dilakukan untuk menjalankan program MIPS-TB dan juga dilihat hasilnya pada web. Pada praktikum ini bisa dilihat ini adalah hasil dari saya melakukan simulasi dengan model SIM. Untuk membuat hasil pada tampilan program MIPS-TB ini, maka perlu dilakukan terlebih dahulu membuat program multiplexer 2-to-1. Dipastikan program tidak ada yang error dan hasil di-compile dahulu. Setelah itu ditambah juga pada bagian program Simple MIP. Berikut program yang dibuat pada multiplexer 2-to-1. Nah, ini adalah hasil dari simulasinya, dan ini adalah program yang dibuat pada Nah, ini adalah program multiplexernya. Dan ini adalah hasil. Dan kemudian kita lihat ada program Simple MIPS dari percobaan modul 2 ini. Pada modul multiplexer, yaitu modul MUX 2x1, terdapat 3 input. Sebagai input adalah in 0, in 0 dan in 1 sama-sama 9 bit, dan selektornya lalu outputnya juga 9 bit. Jika sel diinputkan 000, maka outputnya akan mengeluarkan nilai in 1, sedangkan jika sel diinputkan 001, maka outputnya akan mengeluarkan nilai in 2. Jika tidak, maka output akan diinputkan sesuai inputan. Selanjutnya itu kita akan membuat program kita akan mensimulasikan MIPS-TB dari praktikum percobaan modul 2 ini.
Nah, di sini ada Nah, di sini ada kontrol modul. Kontrol modul ialah modul yang berfungsi sebagai kontrol register yang akan dipakai. Kontrol modul berorientasi pada opcode untuk metode pengalamannya. Pada program terdapat output opcell dan alucell yang berfungsi menyimpan nilai dari opcode. Pada prosesor sederhana ini, kontrol hanya mengendalikan peralihan operan ALU yang kedua yang dapat berupa immediate atau data dari register B. Menentukan jenis operasi ALU atau alucell, mengatur penulisan register atau register write. Pada modul kontrol terdapat opcode dengan 3 bit. Dan outputnya terdiri dari 3, yaitu register write, opcell, dan alucell. Pada saat opcode diinputkan 00, maka read-write akan membaca nilai 1, dan opcell juga bernilai 1. Dan alucell akan mengeluarkan output 00 jika opcode diinputkan 001, maka read-write akan membaca nilai 1, dan opcell juga bernilai 1. Dan alucell akan mengeluarkan output 01. Nah, ini dia. Selanjutnya itu cara kerja register bank. Register bank register bank berfungsi sebagai media penyimpanan register. Register bank akan menyimpan data terakhir yang masuk ke dalam. Terdapat 7 buah register yang berfungsi menyimpan data yang masuk pada masing-masing bitnya. Pada percobaan yang saya lakukan terdapat berisikan semua nilai operan yang kita inputkan pada dapat dilihat data output-nya. Bisa kita lihat register bank. Selanjutnya itu ada immediate extender. Immediate extender. Pada immediate extender ini terdapat satu buah inputan, yaitu im-in 3 bit dan satu buah output, yaitu im-out. Pada immediate extender ini, im-in-nya itu masih terdiri dari 3 bit, sedangkan pada im-out-nya sudah terdiri dari 9 bit. Immediate extender berfungsi untuk memperpanjang bit dari data immediate agar pada proses ALU dapat berjalan karena panjang data sudah sama.
Nah, ini tadi immediate in-nya, in masih 3 bit, dan out-nya sudah 9 bit. Selanjutnya itu ada cara kerja ALU. Pada modul ALU ini terdapat 2 inputan, yaitu data in dan data in 2, lalu ada 2 bit dengan panjang 9 bit, lalu ada 2 bit function, dan outputnya yaitu data out dengan panjang 9 bit. Pada percobaan yang dilakukan terdapat, pada percobaan ini ALU melakukan eksekusi operasi matematika dan logika. Pada prosesor ini, perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang diolah atau operan. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan ke dalam register sendiri, yaitu ALU, sebelum disimpan ke dalam memori. Selanjutnya itu kita kembali ke modul. Pada modul ini sudah terjawab pertanyaan pertama, dan selanjutnya itu nilai register yang menyimpan angka hasil akhir dari perhitungan yang disimpan pada program teks, yaitu pada register R0 dan R1 terdapat data yang disimpan pada WF. Terlihat hanya 0 saja. Seharusnya di R0 dan R1 ini menyimpan hasil akhir dari perhitungan yang disimpan pada program txt. Hasil akhir dari perhitungan yang disimpan program txt. Register. Kita lihat pada program mix. Ada simulasi mix. Register. Bisa kita lihat
Selanjutnya itu ada pertanyaan pada modul bagian apa saja yang diatur oleh kontrol pada prosesor ini. Pada kontrol yang diatur yaitu opcode register atau immediate dan memastikan bahwa instruksi selalu di-write pada register bank, ALU-cell, dan OP-cell. Chat pada pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan apabila ditambahkan 4 operasi aritmetika yang baru? Di sini apabila diinginkan proses yang dapat mensupport operasi jam dan branch, maka perlu ditambahkan multiplexer. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang harus dilakukan apabila diinginkan prosesor mensupport operasi jam dan branch? Di sini jawabannya adalah maaf, diulangin. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan apabila ditambahkan 4 operasi aritmetika yang baru? Ini jawabannya untuk menambahkan 4 operasi aritmetika yang baru, maka perlu ditambahkan register, kemudian diterjemahkan bahasa mesinnya, dan setelah itu ditambahkan pada program TXT. Dan pada pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan apabila diinginkan prosesor mensupport operasi jam dan branch? Yang harus dilakukan yaitu mensupport operasi jam dan branch, maka perlu ditambahkan multiplexer. Kemudian pertanyaan kelima yaitu, apa yang harus dilakukan agar lebar data immediate menjadi lebih besar? Di sini jawabannya itu untuk membuat lebar data immediate menjadi lebih besar, dilakukan dengan cara menggunakan operasi add atau penambahan sehingga immediate bisa ditambahkan. Pertanyaan pertama, jelaskan secara runut bagaimana prosesor sederhana ini bekerja. PC atau program counter untuk menentukan alamat instruksi yang akan dieksekusi di prosesor. Kemudian masukkan RAM untuk menyimpan kode program dalam bentuk binar. Setelah itu masukkan instruksi decoder dengan mengkode bacaan dan keluaran memori menjadi format instruksi prosesor. Instruksi decoder ini akan menentukan kemana instruksi dan akan dimasukkan. Register A, B akan masuk ke dalam register, opcode masuk ke control, dan immediate masuk ke dalam immediate extender. Kemudian register bank adalah tempat untuk menyimpan register yang akan menuju ALU. Multiplexer akan menentukan atau memilih input yang akan dimasukkan ke dalam ALU. Di dalam ALU, melakukan operasi matematika dan logika pada prosesor akan menghasilkan nilai outputnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada laporan modul 2 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.